Ketemu lagi bersama saya Kang Riri dan Ustadz Abdul Fakir. Di malam Jumat ini alhamdulillah kita kedatangan seseorang yang beliau itu mau ikut serta bergabung dengan keluarga besar dari Al-Hikmah Balat Banten. Nah, di sebelah saya sudah ada orangnya. Bisa diperkenalkan? Saya Peci. Asal dari mana? Asal dari Kalegram. Alasannya pengen ikut bergabung dengan keluarga besar Al-Hikmah Balat Banten? Apakah ada ajakan dari seseorang? Ya. Apakah Ikhlas tulus dari dalam diri sendiri? Gitu. Saya ikhlas dari dalam hati saya sendiri, pengen ya berkumpul berkeluarga sama Balat Banten di sini. Dengan keinginan beliau yang pengen ikut di keluarga besar Al-Hikmah Balat Banten ini. Dari sebelah kiri saya juga sudah ada praktisi dari inframerah, ya, sahabat inframerah. Bagaimana Pak Ustadz Abdul Fakir? kita ambil garis besarnya dari garis besarnya aja, dia mungkin dia juga pengen lebih tahu sejarah-sejarah. Mungkin awalnya juga kan dia nonton itu video ya, konten-konten dari inframerah. Jadi dia juga ingin ikut merasakan sensasi gimana sih menelusuri sejarah tengah malam di tempat-tempat tertentu kan. Mungkin dia juga dari hati nuraninya ingin juga gitu menggali sejarah lebih dalam, dan untuk memutuskan hal seperti itu melalui wasilah saya kan sama Kang Riri itu, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini dia bisa bergabung dan diterima sama Master Hari. Ya, alhamdulillah juga tadi sudah dijelaskan sama Pak Ustadz Abdul Fakir. Jadi di Balat Banten salah satu yang wajib atau yang harus dilakukan ketika ada seseorang yang mau ikut bergabung memperkuat tadi silaturahmi bersama kita semua di sini adalah dengan proses pengisian badan. Pengisian di sini bukan berarti dengan hal-hal yang berbau negatif, tapi di sini nanti insya Allah saya sendiri yang akan mengisi saudara Fuji ini, gitu. Mudah-mudahan setelah kita isi nanti kita akan coba langsung praktek seperti apa. Karena di Al-Hikmah Balat Banten ini kita melaksanakan pembelajaran mulai dari batiniah dulu kita olah, terus seiring berjalannya waktu. Jadi nanti kita ada aplikasinya ke kehidupan sehari-hari. Jadi semata-mata belajar ilmu Al-Hikmah ini di sini saya dan Pak Ustadz Abdul Fakir menekankan bukan untuk mencari sesuatu hal yang sifatnya kejagoan atau yang lain lah, tapi di sini sama-sama kita belajar ikhlas, sabar, tawakal, karena sesungguhnya Al-Hikmah itu pembelajarannya. Nanti setelah ini kita akan coba melakukan pembersihan energi dulu dari saudara Kang Fuji. Karena gini, energi itu tidak akan pernah sinkron. Ketika energi positif ditempatkan di suatu energi atau suatu tempat yang sifatnya negatif, itu akan berbenturan. Begitupun dengan orang, siapapun itu pasti memiliki energi yang negatif. Dalam arti negatif bukan istilahnya dari hal-hal yang berbau mistis, tapi dari pembawaannya. Entah itu dari rasa malas, entah itu dari rasa yang lain sebagainya. Nah, nanti gini, sebelum pengisian itu kita harus membersihkan energi dulu, supaya ketika Kang Fuji ini diisi, dia bisa menerima. Jadi si energi hodam itu akan bisa menempati tubuh dari Kang Fuji ini. Oke, dulu inframerah dimanapun berada, jangan lupa terus share, like, and subscribe channel kami, karena subscribe Anda mendukung channel kami. Dulu inframerah kita akan melakukan pembersihan energi atau aura dari badannya Kang Fuji. Dulu inframerah. Nah, jadi ini adalah salah satu proses nanti pembersihan energi aura dari badan Kang Fuji, dibantu dengan Pak Ustadz Abdul Fakir sebagai praktisi. Itu nanti saya akan melakukan proses pengisian Khodam Al-Hikmah ke badannya Kang Fuji. Ikuti.
dulu infra merah. Ini adalah proses pembersihan energi dari yang akan dilakukan sama saya dan Pak Ustadz Abdul Fakir. Nah, jadi supaya sinkron antara energi badan dan energi yang bakal ditransferkan ke dalam badan Fauzi. Siap. Istighfar buat ayo. Bukan aja. Terus. Lemaskan bisa. Istighfar banyak. Ya, dulu kamera setelah tadi kita pembukaan aura terlebih dahulu. Nanti Kang Fuji di sini kita tinggal terlebih dahulu ya supaya bisa berpikir fokus sendiri durasi sampai 5 menit. Habis itu baru kita lakukan proses pengisian seperti itu. Karena beliau secara aura batinnya insya Allah sudah terbuka dan tinggal beliau yang mensirkulasikan energinya. Oke, ikuti terus Indra Merah.
Alhamdulillah, dulur infra merah, Kang Fuji ini sudah menyelesaikan meditasi untuk menyeimbangkan energi dalam dirinya. Ya Kang Fuji, berdiri dulu. Nah, kita tanya dulu ya, apa yang dirasain tadi setelah melakukan proses pembersihan yang dilakukan oleh Kang Fuji sendiri? Ya rasanya ya tetap ya tuh cepat gitu kan ya. Terus seperti gimana ya, seperti kita kayak yang nggak duduk gitu ya, seperti gimana gitu ya. Bisa dijelaskan Pak Ustadz Abu Bakir? Ya karena dalam meditasi itu ya, apalagi kan mungkin ini hal yang baru bagi Kang Fuji ini ya, tadi dari sesudah dikeluarkan kan sama Master Hariri, jadi energi yang tadi dibilang pembawaan dari dirinya, sifat malasnya gitu. Nah begitu dulu terus meditasi. Nah mungkin setelah pengisian insya Allah jadi energi yang sifatnya kurang baik insya Allah akan keluar semua dan diganti dengan energi yang baru, yaitu energi yang positif. Ya mungkin dalam hal ini insya Allah akan langsung dipimpin atau dipandu sama Master Hariri. Ya, alhamdulillah ya, untuk dulu infra merah dimanapun berada, nanti saya akan melakukan pengisian kepada Saudara Fuji. Oke. Dulu infra merah, alhamdulillah Saudara Kang Fuji ini tadi sudah saya isi ya, melakukan pengisian kepada badan Kang Fuji. Nanti kita bisa tanya-tanya apa yang beliau rasakan. Kang Fuji, apa yang dirasakan tadi pas waktu pengisian? Gimana ya, sama ini masih mual terasa gimana dingin tidak cuma dirasa. Jadi bisa dibilang bukan dari sembuh Kang Fuji itu katanya merasa seperti ada yang masuk mual terus. Dari perasaan Kang Fuji itu tadi merasa mual karena kan mungkin energi bergantian antara energi yang negatif keluar dan yang positif masuk. Jadi berbenturan juga pas waktu pengisian itu. Jadi energi yang negatif udah keluar dikarenakan tadi itu kan pas mual itu ya, mual terus disusul dengan rasa dingin, adem. Nah itulah mungkin energi yang positif itu mungkin udah menyatu dalam badan Kang Fuji itu. Nah untuk selanjutnya setelah proses pengisian ini kita akan coba lakukan langsung ke praktek ya, karena di Balan Banten ini bukan istilahnya menempelkan suatu hodam kepada badan Kang Fuji ini, di mana hodam ini adalah bukan istilahnya tanda kutip, tapi di sini adalah hodam yang positif berupa energi yang positif yang insya Allah kedepannya kalau Kang Fuji rutin dawam habis sholat 5 waktu dawam insya Allah, jadi dengan sendirinya ada suatu energi positif yang selalu berlebih dari diri Kang Fuji. Nah nanti kita akan coba dengan proses yang pertama adalah dengan pelatihan hadiran dulu. Nah di sini hadiran itu beda halnya dengan proses hambatan. Kalau kita sering lihat dimanapun itu orang yang tadinya polos sama sekali langsung bisa seperti silat saja, langsung seperti bisa silat dengan hadiran silat ini silat itu segala macam tanpa mereka mempunyai kesadaran. Kalau di Al-Hikmah Balan Banten proses pengisian hodam ini walaupun ketika nanti proses pelatihan hadiran ini, jadi Kang Fuji ini adalah media bagi hodam tersebut untuk melakukan suatu gerakan energi yang berupa pencak silat. Nah, jadi walaupun badan Kang Fuji ini digerakkan oleh hodam tersebut, tapi Kang Fuji yang mengontrol. Jadi beda dengan sambatan. Kalau sambatan itu kita tidak mempunyai kesadaran sama sekali. Tapi kalau di Al-Hikmah Balan Banten ini, jadi walaupun lagi hadiran, tapi kita masih mempunyai kontrol. Ketika kita sudah merasa capek atau istilahnya kelelahan dengan latihan hadiran itu, kita cukup istighfar dan dengan sendirinya si hodam tersebut akan berhenti seperti itu. Nah untuk latihan pertama mungkin sambil kita praktek di luar, terus ikuti infra merah.
warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh insan merah dimanapun berada. Alhamdulillah di episode kali ini kita tidak melakukan penelusuran seperti biasanya, tapi kita melakukan rutinitas kegiatan di Padepokan Al-Hikmah Balat Banten. Alhamdulillah tadi Kang Fuji adalah salah satu jamaah baru di Padepokan. Setelah kita tadi melakukan tawasul terlebih dahulu, rutinitas seperti kita, terus melakukan rutinitas yang lain. Nah, tadi setelah proses pengisian dari Kang Fuji ini, kita akan coba melakukan langsung praktek dengan si Khodam tersebut. Ya, Ustaz bisa dijelaskan. Jadi dia adalah salah satu proses penyesuaian lain antara diri putih di energi Khodam tersebut. Ketika lu sinkron, terus ketika misalnya harus mengeluarkan karakter suara, tahan. Jadi di Al-Hikmah itu ya. Jadi diturunkan seperti matahari. Itu program apa? Urutan ya. Jangan boleh kencang-kencang kalau biasa. Coba kan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Aziz, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Aziz, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Aziz, ya Rabbal Alamin. Atas izin Allah, ya Allah, qaddim minka ma'unahna, karomahna, Khodam Al-Hikmah, hadir. Terus berkata, terus. Gara-gara kemarin pemerintahan terus ikuti panduan terus ikuti jangan ragu, jangan ditahan. Nah, jadi dulu impel merah ini adalah proses penyesuaian awal dari energi Khodam tersebut ke badan Kang Fuji. Jadi nanti untuk selanjutnya Kang Fuji ini akan bisa seperti orang yang mempunyai suatu keahlian seni bela diri silat, tergantung dari karakter Khodam tersebut seperti apa. Ayo ikuti terus pemerintahan terus gerakan terus ayo latihan terus. Dunuk Impel Merah dimanapun berada. Jadi telah dipraktekkan oleh Kang Fuji, jadi beliau sudah mulai bisa mensinkronkan antara dirinya dengan Khodam tersebut. Nanti setelah proses pembelajaran yang terus berlanjut secara kontinu terus, nanti Kang Fuji bisa lebih
mahir lagi proses penyesuaiannya. Nah, jadi itu adalah tadi proses penyesuaian awal dari Khodam Al-Hikmah itu. Nah, kita tanya-tanya Kang Puji, apa yang tadi dirasain setelah proses praktek latihan awal seperti itu? Seperti suaranya seperti gerak sendiri. Terus ketika itu kita mulut itu kayak mengeluarkan suara kayak gitu. Oh, jadi suara ya harimau gitu ya, kalau bisa dibilang. Oh, jadi kalau sepenglihatan saya yang saya rasain, jadi Khodam yang masuk ke dalam diri Kang Puji ini adalah Khodam yang mempunyai karakter seperti harimau. Seperti itu puasa dalam ya. Jadi ada karakter suara yang sebenarnya tadi kalau dibiarkan mungkin beliau ini akan melakukan atau menyerupai seperti harimau atau silat harimau. Kalau istilah Sundanya itu apa misalnya? Oh iya, pamacan. Oh gitu ya. Selain itu di badan ngerasa seperti apa lagi? Ya semacam ya kita refleks lagi gitu ya. Kayak gitu. Jadi dulu inframerah di sini saya menekankan Kang Puji ini latihan hadiran ini bukan untuk istilahnya kalau kasar jama ngejago, tapi di sini menekankan supaya beliau intinya lebih giat lagi ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wasilah dari adanya energi positif yang berupa Khodam di dalam diri Kang Puji ini bisa membawa dia lebih ke jalan yang lebih ini lagi ya. Oke. Itu adalah proses latihan pertama. Nanti kita akan coba lakukan proses kontak batin. Jadi kita akan mencoba menyalurkan kekuatan tenaga dalam dari Kang Puji ini supaya bisa menembus energi gaib yang ada di sini ataupun yang nanti akan disalurkan oleh jamaah yang lain. Tutup, ikuti terus Indra Merah. Tahan nafas lain diri tapi dina betul. Jadi betul mengeras. Paham ya, kita akan melakukan tes pernapasan. Jadi di Al-Hikmah itu kunci dasarnya adalah dari pernapasan. Semakin kuat orang itu bernapas, semakin kuat tenaga dalam yang beliau keluarkan. Nafas di sini bukan terletak di leher, di dada atau yang lain, tapi di bawah perut. Jadi di bawah pusar, di atas larangan kita, di atas kemaluan kita. Nah, kita akan coba saudara Puji. Siap. Ayo. Ayo pas. Ayo pas. Siap. Nafas. Kotak. Layan dulu. Jadi ya. Kan penting. Kita akan coba. Nah, jadi gitu kan. Jadi gitu ya dulu info merah. Jadi ketika sudah perut kita kencang, jadi beda aura tenaga dalam itu keluar. Jadi kalau untuk tenaga dalam itu dia keluar melalui pori-pori di dalam kulit kita. Semakin kita kuat bernapas, semakin kuat tenaga yang keluar dari dalam diri kita, semakin keluar pori-pori kita semakin besar, karena energi itu apapun itu sifatnya dari angin terlebih dahulu. Kita ngerasa panas atau dingin, itulah energi yang disalurkan oleh angin baru bisa masuk dan bisa keluar dari dalam diri kita. Kali ini saya akan mencoba tenaga dalam dari Kang Puji melalui tes kontak batin. Nanti salah satu jamaah akan mengetes beliau dengan melakukan serangan secara gaib. Beliau nanti akan saya suruh untuk tahan nafas. Bagaimana kekuatan tenaga dalam dia bisa menghalau serangan dari jamaah di Balat Banten. Ikuti terus Indra Merah. Nah, ikuti dia. Aplok deh, kena serangan. Ridwan, awak nanti ya. Jadi kita tampung lagi. Detiknya sebelah sampai tinggal tunggulah. Gerakan nasar ini gerakan nasar. Gerakan nasar ini yang tujuh kita. Gerakan nasar kita. Gerakan nasar. Kenapa? Gerakan sambil sini. Kalau terbentuk di bisa aja. Rapi.
Jadi bisa nonton. Jadi kita ada dalam korban terus setelah dari kita. Kan saya. Pelan ya. Durasi udah kaget kan. Tadi kita sudah melakukan pembuktian. Jadi itu adalah tadi salah satu benturan energi ketika kita melakukan atau mengeluarkan frekuensi energi tenaga dalam. Itu jadi ketika ada suatu serangan gaib dari yang dipraktekkan oleh tadi dari salah satu jamaah Al-Quran Balar Banten. Jadi itu beliau itu menyerang melakukan tenaga dalam dan sifatnya hadiran. Gitu. Jadi beliau itu menggunakan kodam beliau untuk melakukan penyerangan kepada Kang Fuji ini. Tadi setelah Kang Fuji diserang, beliau tahan nafas. Jadi kalau dari sisi energinya, dia menggunakan suatu energi tenaga dalam yang menghantam saudara dari jamaah Balar Banten tersebut. Nah, jadi itu adalah salah satu latihan dasar di Al-Hikmah Balar Banten. Setelah ini kita akan coba melakukan latihan selanjutnya untuk pengetesan yang lainnya. Tetap jangan lupa share, like, and subscribe di Imra Merah.